Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah pula nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kenikmatan iman Islam yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita selalu bertambah keimanan kita, selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan waktunya kiamat wahai Rasulullah? Ma a'datta laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada seorang Arab Badui yang tanya tadi, apa yang telah kamu persiapkan untuk itu? Maka seorang Arab Badui pun menjawab, ma'a'tatska laha min kasyirin sholah wala saumin wala sodaqoh walakinni uhibbullah wa rasulah. Seorang Arab Badui menjawab bahwasanya aku tidak memiliki persiapan berupa banyak pahala sholat, puasa, dan juga sedekah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Hadirin rahimakumullah, orang Arab Badui ini pun menyatakan
bahwasanya dia merasa tidak mempunyai amalan sholat yang banyak yang dia tonjolkan, demikian juga puasa, demikian juga sedekah. Tetapi dia katakan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seseorang itu jujur mengatakan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tentu dia akan banyak amal kebaikan, banyak amal sholat, banyak amal puasa, banyak amal sedekah, dan banyak amal-amalan kebaikan yang lainnya. Orang Arab Badui ini mengatakan demikian bukan berarti tidak banyak amalannya. Karena tidak ingin menyombongkan, karena konsekuensi dari seseorang mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda-tanda seseorang itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti seseorang mencintai, maka dia akan senang dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Bukti seseorang mencintai, maka akan patuh tunduk sebagaimana apa yang diinginkan yang dicintai. Kalau seseorang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tentu dia akan patuh tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, maka akan diikutinya. Dan apa-apa yang Allah larang dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ditinggalkan pula. Ini merupakan wujud cinta dia kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kembali ke permasalahan awal tadi tentang pertanyaan orang Arab Badui yang menanyakan kapan datang hari kiamat. Maka terhadap pertanyaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, ma'adat skalaha, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Tentunya kalau terkait dengan hari kiamat, maka adalah persiapannya amalan-amalan yang bermanfaat pada hari kiamat nanti. Dan pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Dan kita bertanya atau berharap segera datang Ramadan. Atau bahkan ada yang berharap segera Lebaran. Pengennya segera Lebaran. Bagi orang-orang yang beriman, tentunya ingin segera ketemu dengan Ramadan. Kapan Ramadan?
Maka ketika kita bertanya demikian, apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan dengan akan datangnya Ramadan? Maka tentu kita akan mempersiapkan diri terkait dengan ibadah-ibadah apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana ibadah-ibadah kita supaya meningkat, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar rutinitas kita lakukan tiap tahun, tetapi kita tentunya berharap agar amalan-amalan Ramadan itu menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi amalan-amalan yang sia-sia. Di antara manusia ada yang senang menyambut Ramadan. Dan mungkin ada yang sedih menyambut Ramadan. Dan orang-orang yang beriman tentu akan senang sekali menyambut datangnya Ramadan, merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dan mengamini 3 kali. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali? Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik tangga mimbar, maka Jibril muncul di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi dia tidak mendapatkan keampunan. Kemudian ketika naik tangga kedua, Jibril pun berkata, celakalah orang yang apabila namamu, yaitu nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika naik tangga yang ketiga, Jibril pun menyatakan, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang celaka ketika memasuki bulan Ramadan, tetapi tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Padahal ketika bulan Ramadan tiba, maka futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka bermakna bahwasanya
banyak sekali bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan, yang merupakan amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu dapat masuk ke dalam surga. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Bahwasanya ketika Ramadan dipalingkan seseorang dalam mengerjakan kemaksiatan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Dan setan dibelenggu merupakan ungkapan bahwasanya ketidakmampuan setan untuk membuat tipu daya kepada manusia dan menghiasi syahwat dari manusia. Hadirin rahimakumullah, dengan datangnya Ramadan yang sebentar lagi, maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita dapat masuk surga, dan tentunya meninggalkan amalan-amalan yang dapat menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan, di antaranya adalah amalan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu amalan yang dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat di bulan Ramadan. Yang di sini dijelaskan bahwasanya sholat tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan. Amalan itu dapat menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga apabila kita ingin agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan, dengan mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita sholat, maka kita mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kepada kita sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh memahami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholat kita sia-sia. Sebagaimana pernah ada seseorang yang sholat
2 rakaat ketika dia masuk masjid, kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, salatlah kembali karena sesungguhnya kamu belum salat. Maka orang itu mengulanginya sampai 3 kali dan dia melakukan salat dengan tidak tumaminah. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mengulangi salatnya. Sehingga di antara sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan salat dengan tumakninah. Kemudian amalan yang kedua adalah melakukan saum. Dan saum Ramadan ini wajib karena ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan saum Ramadan ini, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amalan yang menyebabkan dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum Ramadan. Sehingga hendaklah ketika kita saum Ramadan maka bersungguh-sungguh di dalam saum. Karena ini merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan puasa Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaular zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan ia mengamalkan, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu amalan yang menyebabkan pahala puasanya itu tidak dapat, yaitu perkataan dusta. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita saum, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk meninggalkan perkataan dusta ini. Karena
bagi orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa yang dia lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, yaitu sholat tarawih, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadirin rahimakumullah, hendaklah dua amalan itu yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya, yaitu puasa Ramadan dan juga sholat lail. Karena ketika kita melakukan dengan iman dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, di antara hal-hal yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita niatkan amalan yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hendaklah amalan itu dilakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kita baik dalam urusan dunia maupun untuk di akhirat nanti, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan terkait persiapan yang semestinya kita lakukan untuk menghadapi Ramadan. Maka kita menyiapkan, memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya dua hal ini, dan insya Allah amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.